my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up. Keluarga besar kami dari GRI, kami sungguh turut berduka cita atas kepulangan Mama terkasih, dan kami mengingat terus bagaimana pelayanan Kak Heni di GRI untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Kami tidak membawa papan bunga, tetapi di sini kami mau mengucap syukur dengan sedikit berkat Tuhan sebagai ucapan terima kasih kami dari gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Bentar Bu, bentar Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan memberkati. Shalom. Pertama-tama kami mohon maaf, rencananya kan jam 13, tapi karena masih ada beberapa hal yang harus dikerjakan sehingga kita terlambat 15 menit. Mohon maaf, dan kita akan segera memulai ibadah penglepasan dan pemakaman almarhum Wilhelmina Laikopan, dilaksanakan oleh Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat El-Khesed oleh saya, Pendeta Agustinus Domingus Ndon. Jemaat Tuhan Sidang Perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ibadah penglepasan dan pemakaman almarhum, kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup almarhum oleh Ibu Yurita Bislesin. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi.
Saya akan membacakan riwayat hidup ibu kekasih kami. Mama Wilhelmina Laikopan lahir pada tanggal 27 Mei 1945. Lahir di Desa Suin, Holain, Pulau Semau, Nusa Tenggara Timur. Ayah beliau bernama Elias Laikopan, ibu Martina Neva. Beliau adalah anak kelima dari 7 bersaudara dan sudah meninggal 4 orang. Dan 2 saudara masih ada di Nusa Tenggara Timur. Mama menamatkan sekolah dasar di Oyasa Semau dan SMP-nya di sebuah SMP negeri Air Nona kelas 1 SMP melanjutkan studi di Jakarta dan menyelesaikan SMEA dan menikah dengan papi almarhum Markus Solsepa pada tanggal 15 Januari 1966 di Gereja GPIB Petra Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan beliau memiliki 4 orang anak. Maaf, 6 orang anak. Yang pertama Henderina Jayawati Solsepa, yang kedua Antoneta Solsepa, yang ketiga almarhum Stefanus Solsepa, yang keempat Berry Solsepa, yang kelima Otniel Septer Solsepa, dan yang keenam almarhum Yeriko Hebron Solsepa. Dan beliau memiliki menantu Bapak Pendeta Agustinus Domingus Nun dan Kathy Sung. Dari menantu yang ada, beliau memiliki anak Yarel Yahu, cucu pertama yang paling beliau kasihi. Dan cucu kedua Sepan Yahu dari pasangan Ibu Antoneta Solsepa dengan Bapak Pendeta Agustinus Domingus Dun. Dari pasangan Kathy Sung dan Berry Solsepa memiliki 2 putri, Alvina Jovian Solsepa dan Alberta Ipana Solsepa. Riwayat pelayanan beliau, ibu kekasih kami, pada tahun 1964 sampai dengan 1991 sebagai guru sekolah minggu, dan pada tahun 1985 sampai dengan 1992 sebagai majelis di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, daerah Bekasi Barat. Dan beliau juga sebagai komisi pekabaran Injil, sehingga di gereja tersebut lahirlah pekabaran Injil. Dan di sana banyak saudara-saudara dari Sumatera Utara, dan mereka banyak dilayani oleh ibu kekasih kami. Ibu Wilhelmina Laikopan Solsepa wafat pada hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020 pada pukul 10.50
WIB. Demikianlah pembacaan riwayat Ibu kekasih kami Wilhelmina Laikopan Solsepa. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari keluarga oleh Pendeta Antoneta, anak almarhum. Saya persilakan. Akan didampingi oleh seluruh anak-anak. Berry, Henny, dan juga Otnya. Shalom. Sidang perkabungan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama keluarga besar Laikopan Solsepa yang ada di Nusa Tenggara Timur, Jabodetabek, dan juga di Batam, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat mengasihi ibunda kami, Mami Wilhelmina Laikopan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Christian Simemation, juga kepada Daseng Santiago, Gereja Rasuli Batam, Gereja Sangkakala Batam, Gereja Anglikan Batam, dan juga seluruh komunitas pelaut Batam dan Singapura yang kami tahu sangat mengasihi papi dan mami kami almarhum. Saya mewakili seluruh keluarga besar. Sampai tadi 1 jam yang lalu, kakak dari ibunda yang ada di Nusa Tenggara Timur menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga besar pelaut dan Bapak Ibu yang sungguh mengasihi Mami, yang sangat mendukung Mami sejak Mami sakit sampai Mami wafat. Kami berdiri di sini selaku anak-anak Mami. Kami menyampaikan ungkapan yang sangat dalam. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Anugrah Panggidai yang juga mengambil posisi sebagai rekan pelayanan dan juga keluarga bagi kami. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya berdiri di sini didampingi oleh adik saya Berry dan kakak saya Susi Henny dan juga adik saya Otnia. Khususnya untuk adik saya Berry, dia mengenakan pakaian adat dari keluarga Mami Laikopan. Ini adalah adat Helong. Helong adalah suku, salah satu suku dalam Nusa Tenggara Timur. Suku Mami adalah suku Helong. Ini berarti tandanya adalah baun. Sebagai anak laki-laki tertua, Berry mewakili keluarga besar Laikopan, laki-laki Laikopan yang besar saat ini, untuk mewakili ungkapan terima kasih kami dan duka kami yang paling dalam. Betapa kami sangat berduka kehilangan ibunda kami yang sangat kami sayangi. Mami bagi kami adalah Mami, tapi seperti yang tadi malam saya sampaikan, Mami juga adalah guru sekolah minggu kami.
Mami juga adalah pendoa untuk kami. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari melihat kami semua bisa melibatkan diri dalam pelayanan, ini tidak terlepas dari perjuangan Mami. Sejak kami dilahirkan oleh Mami, Mami melahirkan kami dan membesarkan kami tanpa bantuan siapapun. Mami adalah seorang pejuang, wanita yang sungguh tangguh. Papi berlayar bertahun-tahun, kadang tidak pulang. Mamilah yang selalu hadir untuk kami, menjadi mami dan papi untuk kami. Mami berjuang membela kami. Mami juga mendidik kami dan menjaga kami sampai kami besar. Mami yang berdoa untuk kami. Mami yang menyerahkan kami kepada Tuhan Yesus siang dan malam. Dia selalu menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus bagi kami. Sejak masa kanak-kanak, kami terus dibentuk di dalam lingkungan rohani. Mami sangat mempengaruhi kami. Kehidupan doa Mami, kehidupan ibadah Mami. Kalau jam 5 pagi, kami harus duduk untuk persekutuan keluarga sampai jam 6 pagi. Kalau sudah bersekutu 1 jam, kami baru boleh melakukan aktivitas. Kadang kalau malam kami terlambat pulang, Mami tidak segan-segan memarahi, bahkan mencubit kami karena kami tidak ikut dalam kebaktian malam. Jadi pagi dan malam Mami akan mengadakan ibadah di dalam rumah. Siapapun yang tinggal bersama kami, Mami melibatkan semua anggota yang tinggal di dalam rumah harus beribadah pagi dan malam. Lalu Mami adalah seorang yang sangat pintar memasak. Makanan yang Mami buat sungguh lezat untuk kami. Khusus untuk saya, putri keduanya, Mami melatih untuk membuat makanan. Sejak usia 8 tahun, saya bisa membuat roti, adonan roti dan memanggangnya. Itu adalah warisan dari Mami. Kue-kue yang bisa saya buat, kalau semua keluarga besar mengatakan kue buatan saya sungguh enak, itu adalah warisan Mami. Untuk saya, Mami menurunkan semua keahliannya memasak. Mami juga orang yang cukup cakap dalam mengerjakan banyak hal. Kenangan kami tentang Mami, Mami adalah wanita yang kuat, tangguh, dan perkasa. Dia tidak akan meneteskan air mata, kesulitan, kesedihannya di depan kami. Kami tidak pernah melihat Mami menangis. Sejak kami kecil sampai kami besar, Mami menyembunyikan semua kesulitan dan kesusahannya untuk dia bawa di dalam doa. Yang kami lihat hanyalah Mami menasihatkan kami bagaimana kami harus tangguh. Bapak Ibu yang terkasih, Mami sudah tidak ada, tapi warisan rohani Mami hidup di dalam kami. Mami selalu berdoa untuk kami dan tidak pernah lepas sampai saat terakhir. Saya melihat Mami waktu hari Jumat, saat-saat Mami hendak pergi, kakak saya menyambungkan dengan saya video call. Bagaimana Mami menderita, tapi di dalam penderitaannya dia menunjukkan ketegarannya. Itulah Mami yang kami miliki. Saya mempunyai panggilan khusus untuk Mami saya. Saya selalu memanggilnya Mother Margaret Thatcher. Saya memanggilnya dengan sebutan Margaret Thatcher karena dia adalah wanita besi menurut saya. Dia mempersembahkan saya kepada juru selamat Yesus Kristus. Ketika masa-masa remaja saya, Mami tidak menegur saya lagi, tetapi dia akan masuk di dalam kamar saya dan dia diam-diam berdoa. Ketika saya menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, Mami mencium saya dan dia katakan, Tuhan mendengarkan penyerahan saya untukmu.
kamu telah dipanggil oleh Tuhan. Dan inilah penyerahan saya untuk Tuhan. Dan saya percaya kakak adik saya juga diserahkan oleh Mami kepada Tuhan Yesus untuk kami melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, itulah ungkapan terima kasih kami dan sedikit kesaksian kami tentang Mami kami tercinta. Dia adalah wanita yang kuat, wanita yang cantik, yang mewariskan kecantikan wajahnya dan batinnya untuk kami. Dia yang menceritakan dan menggambarkan tentang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Dan saat ini kami keluarga yang dari Jakarta sudah hadir. Memang belum seluruhnya. Yang tertinggal di Jakarta adalah ponakan dan cucu-cucu ponakan yang lain, dan juga saudara bersaudara yang ada di Jakarta. Kami berempat anak-anak Mami yang ada, kami bisa hadir di sini dan bersama kedua cucu Mami. Terimalah ungkapan terima kasih kami yang paling dalam. Mohon maaf sekiranya ada sesuatu yang kurang berkenan kami lakukan atau kami tanpa kami sadari kami ungkapkan menyinggung hati perasaan Bapak Ibu saudara-saudari di sini. Kami mohon dimaafkan. Biarlah kenangan kita tentang Mami adalah kenangan yang indah, dan kami akan terus melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dan nasihat dari Mami dan Papi di tempat ini. Terima kasih. Baik, keluarga akan menyanyikan suatu pujian sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Silakan. Kita akan nyanyikan ketika waktu Papi almarhum meninggal di Jakarta dalam acara pemakaman. Kami keluarga menyanyikan lagu ini, dan ini kali lagi kami akan menyanyikan lagu ini yang menjadi kesukaan Papi dan Mami.
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah berkenan memanggil Ibu Wilhelmina Lekopan, tetapi kita percaya bahwa oleh iman kepada Kristus, almarhum memperoleh kemuliaan di surga. Sidang perkabungan, saya mohon berdiri untuk kita memuji Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 407 bait 1 sampai 2. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut masuk-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Kita berdoa. Pertolongan kita adalah jadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan alam semesta, yang memelihara kasih setia-Nya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya atas kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan pertolongan Roh Kudus menyertai sidang perkabungan sekalian. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Sidang perkabungan, mari kita memuji Tuhan
dari Kidung Jemaat nomor 408 bait 1 sampai 2. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia mampuku diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburkan hatiku. Bila ku tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tertutup dari cadas di depanku, datang air yang segar. Dari cadas di depanku, datang air yang segar. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di surga. Kami memuji dan memuja nama-Mu, Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, karena Engkau baik, karena Engkau maha kuasa, karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami hendak membaca dan memahami maksud firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, agar kami memahami hal-hal yang perlu kami pahami dalam peristiwa kedukaan, peristiwa yang agung ini Tuhan. Kami mohon Roh Kudus berkenan menghalau setan dan roh-roh jahat dalam segala bentuk dan pekerjaan, agar kami tidak terhalang saat kami membaca dan memahami maksud dan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan bagi jemaat yang membawa Alkitab, baik dalam bentuk tulisan maupun di smartphone. Mari kita membaca bersama dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Saya mohon kita berdiri saat membaca firman Tuhan. Kita semua berdiri waktu kita membaca firman Tuhan. Kita mulai. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan sidang perkabungan duduk kembali. Tuhan Yesus berkata, orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Jangan banyak mendengar, tapi
tidak melakukan. Kita baru saja mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini Kristus menunjuk kepada dirinya sendiri bahwa dia adalah Allah. Aku adalah itu hanya diuntukkan untuk Allah, tidak pernah untuk yang lain. Jadi jangan ada orang yang mau menyamakan diri dengan Kristus. Sekarang pun tidak, waktu lalu pun tidak, waktu akan datang pun tidak ada manusia yang bisa sejajar dengan Kristus. Karena Kristus adalah Allah. Menolak dia sebagai Allah berarti kita telah membuat diri kita menjadi anti-Kristus. Dikatakan di sini dia adalah kebangkitan. Kebangkitan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bukan konsep, bukan pemikiran manusia, tapi adalah pikiran Allah. Dan kebangkitan yang dikatakan oleh Tuhan di sini bukan bersifat ide, tetapi bersifat pribadi. Aku adalah. Dia menunjuk pada dirinya sebagai pribadi yang adalah kebangkitan itu. Itu yang membedakan Kristus dari agama manapun yang lahir di dunia ini. Baik sejak awal penciptaan sampai sekarang. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan membuat perbedaan di sini. Kebangkitan itu pribadi, bukan konsep, bukan pemikiran. Semua agama dibangun di atas pemikiran, bukan dibangun di atas pribadi. Jadi banggalah kita menjadi pengikut Kristus. Karena kita percaya kepada Allah pribadi yang hidup. Bukan konsep yang hidup, bukan pemikiran yang hidup, tapi pribadi yang hidup. Jemaat Tuhan sedang perkabungan yang dikasih oleh Tuhan. Dia katakan, aku adalah hidup. Dirinya hidup, bukan mati. Kita bukan percaya pada Allah yang mati. Kita percaya pada Allah yang hidup. Pribadi yang hidup. Kita bukan percaya pada konsep yang hidup, tapi kita percaya pada pribadi yang hidup. Itu yang membedakan kita dari kepercayaan manapun. Sidang perkabungan yang dikasih oleh Tuhan. Ketika dia mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup, artinya bahwa dia pendiri kebangkitan dan hidup. Dari dialah datang hidup dan datang kebangkitan itu. Itu juga bermakna bahwa kematian tidak memiliki kewenangan apapun atas Kristus. Karena itu, setiap orang yang percaya pada Kristus pasti bangkit, pasti hidup. Amin. Amin. Wah, aminnya sedikit. Amin. 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 Kalau tidak amin, pulang pindah agama saja. Karena itu adalah fondasi dari keyakinan kita dan harapan kita dan cinta kasih kita yang kita tanamkan kepada Tuhan. Almarhum mami kami, Wilhelmina Legopan, telah menunjukkan loyalitas dan kesetiaan yang mendalam kepada Kristus. Sejak kemarin saya berada di sini, saya selalu mendengarkan kesaksian. Baru pagi ini, siang ini ada seorang ibu katakan, melalui Ibu Wilhelmina lah, saya dan keluarga percaya pada Kristus. Jadi di atas keyakinan pada Kristuslah almarhum telah membangun hidupnya. Di atas keyakinan kepada Kristus yang bangkit dan hidup, almarhum telah membangun kehidupan rohani anak-anak.
Dan mungkin juga ada di antara kita yang dibangun melalui almarhum. Ini menjadi bukti, menjadi nyata bahwa Tuhan kita hidup. Karena almarhum percaya kepada Kristus yang bangkit dari hidup. Saya percaya pada waktu kebangkitan almarhum dibangkitkan dan diberi hidup oleh Tuhan. Karena almarhum melayani Tuhan dengan kesetiaan. Dia tidak hanya diberikan kehidupan dan kemuliaan, tapi juga dia hidup terus-menerus bersama dengan Kristus pada saat kedatangan Kristus kembali. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk tetap dalam pendirian, tetap dalam keyakinan, tetap berdiri dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus selamanya. Kami menyambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dan hormat dan terima kasih. Mohon Roh Kudus memampukan kami tetap berdiri dalam keyakinan kepada Yesus Kristus yang bangkit dan hidup, sekarang dan terus-menerus sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan pujian kepada Tuhan dari keluarga Daseng Santiago, keluarga besar Daseng Santiago dan Gereja Rasuli. Kami persilakan. Masuk yang lain. Omong masuk. Bung masuk lagi. Masuk. Bisa 2 baris. Iya. Bisa 2 baris. Terus. Ya, baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang perkabungan dan keluarga besar Laikopan dan Solsepa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami saat ini akan mempersembahkan satu pujian sebagai tanda hormat kami terakhir untuk almarhumah Mama terkasih, Oma terkasih Wilhelmina, sebagai salah satu pendoa terbaik Kota Batam, terlebih khusus untuk yang dia kenal. Tanpa terkecuali kami semua yang berdiri ini masuk dalam catatan beliau untuk terus mendoakan kami. Jadi inilah penghormatan kami terakhir. Kami akan mempersembahkan satu pujian, di mana pujian ini adalah pujian saat almarhumah jatuh sakit pada tanggal 4 Juni sampai dia tutup mata. Baik di rumah sakit maupun di kemah kediaman ini, dia selalu mengangkat puji-pujian ini. Dan biarlah kami akan mempersembahkan ini untuk terakhir kali mengiringi kepergian daripada almarhumah tercinta. Kita akan menyanyi bersama, yaitu Dunia Ini Tanah Dagang. Lebih baik aku pulang
pulang tanah asalku, pakai perahu Injil. Yesus jadi mualimku, kembangkanlah layar iman, tidaklah masuk surga tanpa kelas. Sekali lagi, dunia ini tanah dagang, tempat lembah air mata. Lebih baik aku pulang tanah asalku, pakai perahu Injil. Yesus jadi mualimku, kembangkanlah layar iman, tidaklah masuk tanpa kelas. Selamat jalan menuju ke rumah Bapa, sampai bertemu di kota Yerusalem baru. Terima kasih. Ya.